Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga diberi kesehatan selalu. Kali ini kita kedatangan dua orang spesial, dua tamu. Mereka adalah pengusaha muda yang pertama ada Devi Arisyanti. Hai. Dan Rismanti Febrianti. Halo guys. Si Devi ini mempunyai usaha wedang ronde ya Devi? Iya, wedang ronde. Rumahnya di mana? Tempat lokasinya? Lokasinya di depan rumah Simbahku ya. Alamat. Alamatnya di Desa Bakalan, Kecamatan Kandungan, Kabupaten Batang. Kalau Risma itu usahanya? Saya jualan makanan ringan. Lokasinya? Lokasinya di Petarukan. Ya. Mereka pengusaha muda yang ingin mengembangkan usahanya agar menjadi orang yang sukses yang salah ya. Ide kalian membuat usaha itu apa? Soalnya kan apa ya, di era pandemi gitu kan. Nah, waktu itu bapakku kena itu lockdown. Jadinya ya usaha itu buat tambah-tambahan gitu. Kenapa kok pilih wedang ronde? Wedang jahe ataupun khusus yang lain? Selain jualan wedang ronde, aku juga ada wedang jahe gitu, ada jahe ya, segala jahe gitu. Berarti ada menunya. Aneka minuman aja atau ada makanan ringan atau makanan tambahan? Paling kecil-kecil gitu. Asal mula wedang ronde itu dari apa sih? Dari mana? Dulunya itu katanya kata dari Google, katanya itu dari Cina. Nah, kan dulu orang Cina kan pada dagang di Indonesia kan. Nah, itu jadinya kayak perpaduan antara Cina dan Nusantara. Nah, kalau Risma sendiri, makanan ringan seperti apa yang dibuat? Seperti kerupuk pedas gitu, sama makaroni pedas. Itu bahan bakunya itu buat sendiri atau belanja ke masih? Ada yang buat sendiri, ada yang belanja. Terus kerupuknya itu buat sendiri apa belanja? Belanja mbak. Berarti punya planning ingin daripada belanja membuang ongkos, ingin membuat sendiri gitu enggak? Pingin sih, tapi agak bingung ya gimana cara buat kerupuknya biar warna merah terus itu warnanya menarik. Iya. Takut dong sih pak. Kamu dulu deh. Enggak, jadi gini. Rambut gesek gini. Aduh. Ya, oke, kita lanjut. Kan Risma jualan udah berapa lama nih? Udah 1 tahun lebih. 1 tahun. Iya. Nah, itu kenapa kok sempat berpikir ingin menjual makanan ringan seperti itu? Soalnya kan anak muda zaman sekarang itu lebih suka makanan yang seperti itu, buat cemilan, nonton drakor, buat makan gitulah. Terus ada itu rasanya apa aja sih? Ada rasa original, ada rasa manis banget, ada rasa manis sama asin. Nah, itu Iya, terus, itu apa rasanya dapat dari mana? Kalau buat itu aneka variasi kok ada. bisa berpikir ini buat variasi rasa-rasa aneka rasa seperti itu. Ya kan dilihat dari zaman sekarang ya, anak sekarang itu kan paling suka makanan yang pedas-pedas, yang manis gitu lah. Jadinya yaudah kita kombinasi aja biar bervariasi. Itu untuk rasanya berarti ada bumbunya sendiri ya? Iya. Kalau ini si Devi barangkali ada mau niatan kerjasama atau gimana bisa Iya buat cemilan di Balkoni Iya. kan bisa itu bersama juga Iya. dari ditaruhkan paket
kalau ada niatan ke barang sekalian ya diantar sendiri kan bisa. Diantar sendiri sekalian main. Iya. Kalau yang ronde itu Ronde bukan ronde. Ronde, maaf. Wedang ronde itu kan udah 1 tahun ini ya. Iya. Kurang ya, mau 1 tahun. 1 tahun berjalan. Pasti kan ada kendala-kendala atau gimana dalam usaha ataupun itu ada sepi ataupun ramai kan ada juga. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Kalau jualan kadang sepi atau ramai itu kan udah idenya lah. biasa ya. Target pasarku kan kayak orang dewasa ke atas ya. Target pasarku kan orang dewasa nih. Bagaimana caramu untuk biar kalangan muda itu juga tertarik sama wedang ronde itu? Kalau aku sih paling kayak promosi lewat WhatsApp, sosmed. Daftar di Gojek ataupun DO atau gimana? Di daerahku Gojek itu masih sulit, masih jarang gitu. Jadinya sulit diakses. Kalau deliver order gitu Palingan ya di sekitar lingkungan rumahku. Soalnya kan yang nganter kan dari pihak kita sendiri, jadinya kayak kalau kejauhan sulit gitu. Apalagi kan wedang ronde itu kan anget gitu, takutnya kan dingin jalan. misal kan deliver order itu ada batas pesanan per per gelas atau pakainya apa? Per porsi. Untuk free ongkir kita minimal order 10 porsi ataupun 5 porsi baru dapat free ongkir atau gimana? Kalau untuk yang belum itu masih jarang, orang-orang tuh suka datang sendiri ke warung kita. Untuk langkah ke depannya nih biar ada variasinya kan ada ronde ternyata rasanya seperti ini, apakah ada ide atau pemikiran ingin apa variasi biar tambah kalau dikasih coklat atau rasa stroberi ya ada nggak ide seperti itu? Kalau untuk rasa-rasa mungkin ntar kesannya aneh gitu kan. Palingan kayak kemasannya mungkin kayak dibikin kayak apa, Thai tea gitu biar mudah dibawa. Dari kemasannya Iya mungkin gitu ke depannya. Kalau dikasih warna atau gimana? Untuk minumannya kan biasanya dikasih susu atau gimana kayak gitu sih? Itu kadang iya pakai susu gitu. Terus warnanya paling yang ada warnanya itu yang kayak mochi-mochinya gitu sih. Kalau untuk warna wedangnya sendiri kan dari gula merah, jadinya ya udah kayak gitu alami ya. Untuk Prisma sendiri gimana planning ke depannya nih untuk biar ataukah untuk menyebar produk itu apa dari makanan ringannya? Cara memasarkannya sih saya lewat media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Pernah mendapatkan pesanan dari Instagram paling ya, jadi itu lumayan jauh sih dari Jawa Barat gitu. Udah sampai ke kota ya? Iya, alhamdulillah. Ini kan berarti bisnisnya kan masih bisnis rumahan. Iya, masih kecil-kecilan lah. Ingin apa punya impian ataupun planning ke depan untuk saya ingin buka toko atau outlet sendiri kayak gitu? Iya mas, pasti pengen lah, pengen punya usaha sendiri di rumah kayak buat biar apa namanya, biar kita itu bisa main DWP bayar wong, main ke karyawan, biar punya karyawan gitu. Nah, biar punya karyawan, biar lebih berkembang, mengurangi apa itu pengangguran seperti itu. Dengar-dengar kan dulu pas kuliah itu sambil jualan ya? Iya. Itu kok bisa? Berarti kan itu aduh, 11 menit lihat. Itu dikatakan itu mana? kan berarti kok
bisa membuka peluang itu gimana? Kan saya waktu kuliah ngekos, jadi kalau misal dapat uang dari orang tua kan pas-pasan ya, makanya saya berpikir oh ya kenapa ya aku nggak bikin makanan ringan kayak gitu jualin ke teman-teman kuliah kan, apalagi zaman sekarang anak-anak muda kan lebih suka makanan yang seperti itu yang pedas kayak gitu. Terus yaudah aku bikinlah makanan gitu, terus ya alhamdulillah sih rame, banyak yang beli. Aduh, ngomongnya cepetan Nah, banget sekarang sih. ya, ini kan itu kan waktu pas kuliah masih belum ada serangan dari corona kan, Iya. pandemi. Nah Iya, ini kan iya. sudah belum, berarti waktu itu belum. Satu bulan setelah saya membuat makanan itu datanglah corona. Ini masih awal berkembang nih, Iya, kita datang kendala itu mengatasinya gimana kah? Atau waktu itu atau sempat down atau motivasi lagi buat? Ya pertama sih pernah yang ngerasa ngedown kayak kenapa sih apa namanya sih Masih berkembang terus tiba-tiba datang corona, jadinya kayak males gitu sih. Terus berpikir lagi, oh iya ya kan namanya juga anak kos ya, pasti kan kita kan butuh uang lebih, apalagi anak muda kan ya, biasanya kita kan lebih mentingin fashion, maksa kita beli fashion pakai duit orang tua kan malu sih sama umur gitu. Jadinya yaudahlah, aku berpikir yaudah kita bikin makanan yang berbagi selain tinggal makan mie gitu sih. Berarti mengembangkan lagi dari Iya. aneka makanan itu ya. Ini kan masih mahal atau ada apa cara menjualkan seperti ini ke Joko kerjasama kayak gitu? Sejauh ini sih belum ya, soalnya gimana kan rumah saya kan masuknya kan di pedesaan. Kalau khusus segitu kan saya jual harga 8.000. Kalau di anak kuliahan kan harga 8.000 kan udah cukup Cukup terjangkau, cukup bersahabat. terjangkau ya. Tapi kalau di pedesaan kerupuk seperti itu harga 8.000 itu terlalu mahal gitu. Tapi kan untuk porsinya bisa dikurangi. Iya sih, tapi kan kembali lagi modalnya kan apa kak? Apa sih? Keuntungan Nah, ada. iya. Kan kembali lagi modal dengan keuntungannya kan kita harus apa tuh ya? Harus. Iya harus seimbang. Minimal ada itulah apa laba untung Iya. daripada rugi gitu. Iya. Betul. Nah, planning kedepannya nih kan untuk sekolah kan juga sudah pada berangkat nih seperti SMU dan SMP. SD juga udah. SD sudah. Itu biar digencarkan lagi itu gimana caranya? Alhamdulillah ya, anak muda zaman sekarang itu kan nggak pada semangat walaupun dia masih sekolah. Kadang ada yang bilang gitu nih, kalau kak saya mau jadi resellernya boleh nggak gitu ya kan? Ya berarti mereka ngambil makanan dari saya yang mereka jualin, ya alhamdulillah sih, jadi banyak yang suka gitu dan berkembang. Berarti dengan seperti itu membuka peluang Iya. pekerjaan Iya. bersama. Oh, iya sih. Untuk Devi sendiri gimana? Apa? Yang awal itu Untuk menggencarkan lagi menggencarkan. lebih. Oh iya nih terkenal sekarang di Devi harus kamu dong. Kendang Ronde Rosari. Hah? Rosari. Rosari. Iya, nama daerah, Oh. nama desa. Ada dari Rosari. Itu gimana? Biar orang-orang dari luar desa ataupun itu tuh tahu. Yang paling penting ya menjaga rasa gitu kan. Kalau setenar apapun kalau rasanya kayak nggak enak gitu, pasti kan orang paling coba di awal-awal doang. Terus kan ya berhubung target pasarku orang dewasa ke atas, palingan ya terkenalnya dari mulut ke mulut gitu kan. Personal selling. Terus dari pelayanannya juga
ada kita katanya kan menjaga keluarga kerja. Oh iya, kan jadi rasanya. Tapi kan pelayanan kan juga nomor satu loh artinya. Iya iya. Pelayanan. Sebenarnya. Oh sebenarnya. Pelayanannya gimana? Normal sih standar. Saya pelayanannya baik menurut kamu. Ya masih senyum gitu. Terus Terus ya pakai apa kalau jualin pakai kata promo. ya. Ya. Terus kalau umpama saya oh nih beli terus komplain ini kok kurang ini rasanya kurang manis atau gimana itu kamu sebagai penjualnya itu gimana? Itu diterima lah. Komplainnya diterima terus kayak dipikirin pas di rumah kayak apa ya? Kok bisa kurang gitu? Kenapa bisa? Nah, tapi kan akhirnya si customer itu kan Pas komplainnya itu ya kayak jelasin, oh mungkin kayak kurang gini. Terus kan human error gitu kan, kadang manusia juga sering salah. saran dari aku pribadi ngomong kok Pak bapak atau ibu komplain itu saya baru gimana dengan free jadi dengan sama itu wah ini rasanya kok kurang tapi saya dikasih free dengan rasa yang lebih dari itu jadi si customer itu puas dengan layanannya seperti itu. Bisa. Yo, awalnya sih saya jualan jangan itu jual dari Risma sendiri kalau ada komplainan itu gimana? Iya. Contoh kan pasti dipakai sampai ke luar daerah lah, ke luar kota. Saya sebagai customer order keluar kota, kok kemasannya tidak rapi ataupun jalannya ada yang rusak. Jadi itu tanggapannya gimana? Ya berarti kan aduh kok bingung ya tanya jawab kan semakin rapi kan berarti kan kita Terus tapi kan komplainnya kan tetap ke kamu kan si customer. iya ya Bilangnya pasti kan itu salah rating sih. ya berarti misal kalau yang rusak itu lebih dari 5 insya Allah sih kita bisa ganti ya Nah, biar kita ikutin ulang dengan free Iya, dengan free. semuanya atau 50% nih. biar paling mereka bayar ampunya aja Ya, kayak gitu. Ini misal nih usaha kalian ramai sepanjang ramai dan itu kan untuk mempertahankannya kan sulit loh. Iya. Gitu loh. Ya. Aduh. Dan orang-orang pun kan yang jaraknya jauh padahal rasanya kualitasnya pelayanannya juga sudah bagus itu apakah ingin buka cabang di mana seperti itu Kalau untuk aku pribadi sih ya pengen. ada mendi Heeh. kan ini kan di Losari terus kalau buka cabang di daerah mana ada kalau di Losari juga atau gimana Namanya kayaknya ya dia masih utuh cuma dikasih kayak tulisan cabut cabang ya kalau misalnya kayak apa franchise gitu franchise ya aku masih kurang yakin soalnya takut rasanya beda. tapi kan tetap walaupun franchise kan kamu juga langsung untuk melatih juga cara pembuatannya dan mengontrol seperti itu. Tapi kebanyakan kalau itu pasti ada selisih perbedaan. Iya tetap di pusat sama cabang. Ya. Ya berarti kamu
harus punya itu dong apa sebagai usaha standar operasionalnya. Ya, mungkin ke depannya ya kayak gitu harus dilaksanain sih SOP itu. Untuk Prisma sendiri kan aneh-anehnya nih dari tadi kita bahas belum tahu apa brandnya. Makanan ringan Prisma atau apa? Bucin namanya. Kerupuk kucing. Iya. Nah, kenapa tidak kerupuk kucing? Soalnya kebanyakan kan kalau kita bucin, kalau kita lagi galau ya sama pacar kita, pasti itu banyak yang beli makanan itu dan pasti mereka itu lebih pilih rasanya yang pedas. Soalnya biar apa ya, amarahnya itu Pelampiasan. buat pelampiasan itu di kerupuk itu, makanya kita namain kerupuk bucin. Biar makin bersyukur makin Wah, bersyukur. iya. Nah, Jadi ini jadi teman-teman nih namanya kerupuk kucing. iya. Kalau Devi sendiri atau ini buka usaha lain Ngajak beli. dari nanti Soalnya kan aku masih kuliah jadinya ya masih susah kayaknya untuk sekarang masih itu aja dulu. Fokus. Ya mungkin kalau udah lulus gitu ya mungkin tambahin apa gitu. kalau silakan anak makan ringan jadi kan bisa ini kan punya ide ini selain kerupuk kucing apa nih makanan kucing Iya. kucing tadi Iya, serba bucin. Intinya makanan di aku itu bucin semua. kucing bawah itu apa bisa menghilangkan stres atau gimana gitu? Sangat-sangat bisa. Soalnya gimana ya? Ini itu makanannya kan renyah, pedas. Jadi yang tadinya stres makan ini itu langsung nggak kepikiran stresnya, dia tuh mood langsung fokus di pedes ini Iya. ini apa ini Malah stres. Iya betul. itu untuk yang kerupuk makanan itu ada batas expirednya atau enggak? Kalau kerupuk sih ada. Biasanya sih kalau nggak taruh kulkas ya Ya di lemari pendingin di lemari pendingin ya sampai 2 minggu sih sampai 2 minggu. Iya, bisa. Tapi itu rasanya masih masih. kenyang. Tapi kalau nggak di dalam lemari pendingin itu 1 minggu aja lah. Tapi katanya tuh ini kalau makanan seperti itu semakin lama mencampur itu justru malah enak rasanya meresap ke kerupuknya. Iya tapi saya kan pernah ya bikin kayak gitu terus berapa 2 minggu kan 2 minggu yang nggak aku makan itu waktu aku makan itu rasanya udah beda. Udah beda ya? Iya. Yang melempem gitu. Kalau kerupuk sih enggak, cuman rasanya itu agak beda loh. Pahit. Oh, Oh, mungkin kepedesan saking enggak untuk bahannya sendiri apa bahan sendiri? Bahannya bahan bumbunya ya? Buat sih. bumbu yang pedes. Kalau itu kan ada yang bikin sendiri kan campuran lah. Ya kan kalau dibeli di pasar kan pasti kan ada expirednya juga ya. Misalkan Bumbu. kan beli di pasar pasti kan ada expired. Jadi mungkin karena kecampuran itu jadinya kan nggak enak rasanya, jadi lebih pahit. Tapi kalau kerupuknya sih masih renyah sebenarnya, cuma dari berarti bumbunya rasanya dari bumbunya, ya dari bumbunya yang apa? Ya, meresap kok. Yang meresap. Yang dari bumbunya yang cepat Apa melebur, meresap. Apa? meresap sih Nam. Dari bumbunya yang Bumbunya itu dari sambal apa dari bumbu gitu sih? Kalau ini ya apa namanya bumbunya itu dari apa? Dari apa? Cabai setan. Nah, dari cabai yang dikeringkan lalu digiling kalau nggak blender Campur apa lagi? terus kepo. Ini kan Ini kan ada rahasia pribadi. Ya nggak boleh dibocorin dong. Terus mulutnya mulut sendiri apa gimana? Iya kalau muluk saya lebih suka muluk sendiri soalnya pribadi saya tuh suka masak. Ya. Kemarin aku kenal ya Cirena. Ya
Ya terus kan tadi katanya pernah suka masak. Iya. Itu pernah masak apa aja ya? Ini lucu banget. Yang buat. Ya iya maksudnya itu. Yang buat dijual. Saya pernah sih bikin kayak cireng, terus dan apa lagi ya? Cireng itu apa sih? Cireng itu aci digoreng, tapi ini tuh cireng itu ada isiannya loh Mbak. Jadi kayak dalamnya itu ada ayam, ada jamur. Nah, terserah pelanggan kita, kalau dia mau pedas berarti kita bikin yang pedas, kalau dia mau manis berarti kita bikin manis, kalau dia mau yang sedang berarti kita campur kayak Berarti gitu. custom ya? Oh, Iya. itu cireng kucing. Iya. Kan memang Bucin. brandnya namanya Oh, Bucin. kucing. Iya. Sebenarnya kucing itu ini masalah dari itu ya. Iya. Kenapa kok kucing? Soalnya saya juga orangnya Bucin. kayak gitu ya. Sering disakiti berarti ya. Dari sering disakiti terus kalau sering disakiti daripada galau, mending berinovasi. Iya. Jadi udah kita bikin makanan kucing. Untuk Devi kucing Iya, Bucin, opa-opa. atau berkolab berdua membangun bersama pegangan kucing. Diantaranya Dewi. Bisa. Untuk Devi sendiri gimana? Kalau untuk offline tinggal kitanya aja ambil jadwal kuliahnya. Kalau aku kan memproduksinya itu habis zuhur, terus jualannya dari sore sampai malam. Ya palingan ya ambil jam kuliahnya dari pagi sampai siang aja itu. Enggak, bukan. Gini loh, Permasalahannya. kan itu kan bisa dibuat peluang bagi kamu kan. Tadi kan katanya dari kemasan dibuat semenarik mungkin. Punya niatan membawa ke kampus, ke stand kecil-kecil gimana seperti itu. Teman-teman kan juga pasti yang lihat promo kamu di online kan juga ingin tahu rasanya gimana sih pegang ronde si Devi itu. Ya kalau mau bawa itu kayaknya mungkin enggak ya, paling kayak kalau ada pesanan gitu. Berarti temennya itu harus pesen dulu ke aku. namanya siapa lagi? Open PO. Oh, open PO. Bukan open. Open PO ya, Ya, P katanya. Berarti pesen dulu baru ntar. Oh iya biar nggak susah. Kalau semisal nih satu kelas atau dari kelas lain banyak orderannya yang pesen itu gimana? Apanya? Nyanggupin nggak itu? Nyanggupin nggak? Iya. Nyanggupin. Nyanggupin aja. Kalau Risma? Sangat sanggup lah. Peluang loh. Kalau di kampus juga kan ada biasanya seperti kegiatan-kegiatan dari organisasi seminar ataupun apa? Workshop Sing ulang tahun Disnatalis. Disnatalis kampus itu kan bisa buat peluang sih Buka apa stand. buka stand atau gimana? Ya, iya mungkin iya. Buka stand. Iya. Berarti nanti produksi di sana. Kalau untuk produksinya ya di rumah Di paling. rumah. Berarti bawa sudah jadi ya. Iya bawa sudah jadi, palingan bawa kompor gitu. Mbak Risma juga. Iya sama, apalagi kan ini udah jadi kemasan, sana tinggal apa? Iya di Pajang. Dipajang di depan stand. Iya, nanti kan anak-anak muda kan pasti pada beli. Atau gini, ada voucher apa atau beli berapa dapat gratis apa? Ya gitu biasanya kalau aku lagi ulang tahun apa gitu aku ada promosi juga dari satu. Cuma setahun sekali dong berarti. Ya enggak juga sih. Kan Kalau ulang tahun. misal udah langganan ya dia biasa beli 2, Bikin 3. member gitu. Enggak sih, cuman biasanya aku tambahin kalau misalnya dia beli 2 nanti aku gratisin 2, jadi dia bayar 2 aku kasih dia 4 kayak gitu. Ya jadi biar mereka itu tambah seneng loh, dapet gratisan itu banyak kayak gitu. Kalau aku beli 5, kan dapat 5 itu. Ya enggak lah kan. Kalau beli 5 biasanya aku kasih 1 kan baru beli ya, kecuali kalau kalau aku langganan. jalan-jalan nih, Iya. kan kalau beli 5 ntar dapat 5 atau 2.
Lumayan loh itu bisa dijual jual lagi. Ya pasti tergantung lah nanti ya, kita lihat aja. Ya kondisi. Kalau Devi ya seperti itu dia tadi. Kalau aku ya mungkin kayak kasih voucher gitu, kalau kayak apa ya, di stempel-stempel gitu sih kalau pembeliannya udah misal 5 kali gitu kayak gratis berapa gitu. Mungkin gitu Menarik sistemnya. Itu aja. Kalau dingin bisa nggak sih? Kalau lebih dingin Oh, bisa aja bisa. Kalau Dikasih es batu, tapi kan ya Rasanya kan rasanya aneh. ikannya lebih enak dingin sih. Iya, kalau Terus udah di- itu enak, Oh. jatuhnya jadi enak. Terus dikasih varian seperti float, es krim di atasnya. Enak kan? Ya teman tuh ya. Kan enak sih kan dengannya. Enak. Nah ini Maybe. untuk ya udah kan ini kan sudah membahas. Terus untuk saran ataupun memberikan motivasi untuk teman-teman biar nggak stuck di rumah aja, lockdown pandemi di rumah aja, lebaran kegiatannya sama ngabisin fasilitas. Jadi gimana? Beban keluarga. Beban. Ini anak kuliah tidur-tiduran beban itu memberikan motivasi teman-teman. Nah, ya, kebanyakan kalau di usia kita itu kalau mau bikin usaha itu takut gitu, bikin usaha apa, takutnya kayak nggak laku gitu. Jadinya ya cobain aja dulu. Yang penting berani. Yang penting berani. Emang di awal-awal usaha itu ya kayak banyak kendala, belum banyak untungnya juga, masih banyak rugi. Soalnya kan kita masih cari pelanggan. Jadinya ya iya. Terus Pak, buat teman-teman Buat teman-teman ya jangan patah semangat ya, apalagi ini masih pandemi. Kita itu harus berpikir gimana sih biar kita itu bisa dapetin uang saat pandemi ini. memanfaatkan. Iya, kita itu harus pintar-pintarnya memanfaatkan. Iya sih, seperti yang Devi bilang ya, emang kalau kita pertama mau berjualan, mau berbisnis itu pasti kita punya rasa takut nggak ada yang beli, takut bangkrut, takut ya namanya juga baru bikin usaha ya pasti macam-macam lah. Tapi kita harus berusaha, berdoa, kita yakin kalau kita itu bisa itu. Nah nih teman-teman semuanya, motivasi dari Devi sama Risma. Jadi kalau kita ingin membuat usaha jangan takut. Ya emang kita harus berani mengambil resiko kita ya apa itu tadi sepi, tidak ada yang beli. Nah itu tergantung dari kitanya sendiri, ingin bagaimana caranya, bagaimana strategi kita dalam pemasarannya, yaitu tadi seperti yang telah disampaikan sama Devi sama Risma. Bisa jadi contoh buat motivasi kita semua. Apa? Ya mungkin Iya kan? ya ini kok. Iya kan? Nah, mungkin berbincang-bincang, berbagi cerita, berbagi pengalaman dari dua pengusaha yang sukses. Amin. Ini dicukupkan saja untuk poin-poin atau nilai-nilai yang baik kita ambil, kita jadikan motivasi bagi diri kita masing-masing. Dan yang dari perbincangan tadi, yang buruk kita tinggalkan, sebagai buat pembelajaran atau evaluasi diri kita masing-masing. Akhir kata, saya Anang Pambudi, dan ini Saya Risma Trifabianti. Saya Devi. sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.